Kembali lagi di Celengan Drama. Yuk kita lanjutin drama Korea Rocket Boys-nya. Sekarang kita sudah masuk di episode ke-13 loh. Kalian pasti udah nungguin kan? Oke deh, cus langsung aja kita melebur ke alurnya. Melanjutkan episode kemarin, di episode ini kita kembali ke masa lalu Taeson, yang dimana dulu dia adalah seorang atlet badminton yang mempunyai bakat yang luar biasa. Bahkan dia juga mampu mengalahkan atlet badminton terhebat sekalipun. Tetapi para pelatihnya zaman dulu kerap meremehkannya. Kita kembali ke masa sekarang. Saat itu terlihat pelatih Ra yang sedang melakukan protes kepada kepala pelatih Fang karena jadwal pertandingan kejuaraan dunia dan pertandingan junior akan dilaksanakan pada hari yang sama. Pelatih Fang berniat akan mengikut sertakan Seon di kedua pertandingan tersebut, tetapi pelatih Ra tidak setuju karena dia tidak ingin jika Seon menjadi kelelahan. Dengan perasaan yang sangat kesal itu, pelatih Ra langsung mengatakan jika dia akan menyuruh Seon untuk mengalah di semifinalnya nanti, dan dia pun juga langsung pergi meninggalkan pelatih Fang. Di sisi lain, terlihat Haekang dan semua teman-temannya sedang berada di rumah Nenek Yong. Saat itu mereka mulai membicarakan tentang pertandingan junior yang akan segera dimulai. Tetapi di sela-sela pembicaraan mereka, tiba-tiba saja Jae-suk dan Park Chan juga datang ke rumah Nenek Yong tersebut. Karena hal itu, mereka semua pun menjadi terkejut dan Haekang juga mulai cemburu. Kemudian malam harinya, mereka semua kembali berkumpul di rumah Haekang. Saat itu Yunda mendapat pesan dari Pak Hong untuk mengambil buah melon di rumahnya. Tetapi dia juga tahu jika semua teman-temannya tersebut pasti tidak ada yang mau mengambilnya. Karena hal itu, Yunda pun langsung mengajak mereka semua untuk bermain sebuah game, dan yang kalah harus mau mengambil buah melon tersebut ke rumah Pak Hong. Mereka semua pun juga menyetujuinya. Saat permainan itu dimulai, ternyata Seonlah yang kalah di permainan tersebut, dan mau tidak mau dia harus pergi ke rumah Pak Hong untuk mengambil buah. Tetapi tiba-tiba saja Park Chan yang berada di sana langsung menawarkan diri untuk pergi menemani Seon. Haekang yang melihat hal itu pun kembali menjadi cemburu, dan semua teman-temannya juga langsung menyoraki Park Chan. Saat mereka berdua pergi, terlihat Haekang mulai menjadi galau, dan tiba-tiba saja Haekang berpamitan kepada teman-temannya untuk pergi ke toilet. Saat Haekang akan pergi, semua teman-temannya pun malah menjadi terkejut karena mereka mulai menyadari jika Haekang pergi sendirian ke toilet. Kemudian terlihat Park Chan dan Seon yang sedang berjalan pulang dengan membawa buah melon. Di sini Park Chan mulai mengatakan kepada Seon jika dia sangat ingin sekali bisa menjadi atlet nasional bersama dengannya. Saat itu Park Chan juga merasa khawatir karena dia mulai menyadari jika dirinya mempunyai saingan. Dan karena hal tersebut, Park Chan berniat akan menyatakan perasaannya kepada Seon saat itu juga. Tetapi tiba-tiba saja mereka malah mendengar semua lagu romantis yang ternyata itu adalah perbuatan Haekang. Park Chan yang mengetahui Haekang berada di sana kembali mengurungkan niatnya untuk menyatakan perasaannya kepada Seon, dan dia juga malah berpamitan pergi meninggalkan mereka. Saat Seon mulai mengajak Haekang untuk kembali pulang, tiba-tiba saja Haekang langsung menghentikannya. Dan saat itu Haekang mulai mengatakan jika dirinya sudah dari tadi menunggu Seon sendirian di jalan tersebut. Padahal sebenarnya Haekang adalah seorang penakut. Di sini Haekang juga mengatakan jika hatinya menjadi tidak tenang saat Seon pergi berdua dengan Park Chan. Mendengar hal itu, Seon pun menjadi sedikit terkejut. Lalu Haekang pun mulai mendekati Seon. Saat itu dia kembali mengatakan jika dirinya akan menyatakan perasaannya kepada Seon setelah pertandingan juniornya selesai. Seon yang mendengar hal itu pun hanya bisa tersenyum bahagia. Lalu keesokan harinya, Haekang dan teman-temannya kembali mulai berlatih di lapangan. Saat itu pelatih B langsung mengumpulkan mereka, dan dia juga langsung memperkenalkan seorang kepala pelatih dari SMA yang berada di Seoul. Tujuan kepala pelatih Seoul tersebut ternyata untuk menemui Haekang. Semua teman-temannya yang mengetahui hal itu pun menjadi terkejut. Kemudian kepala pelatih dari Seoul tersebut mulai mengajak Haekang untuk berbicara di dalam kantor. Di sini kepala pelatih itu juga langsung mengatakan jika tujuannya adalah untuk merekrut Haekang menjadi atlet nasional. Haekang yang mendengar hal itu pun juga langsung terkejut. Di samping itu ternyata semua teman-temannya Haekang mengetahui jika kedatangan kepala pelatih itu pasti akan merekrut Haekang untuk menjadi atlet nasional. Mereka
Mereka pun menjadi sedikit iri karena mereka tidak terpilih dan mereka juga merasa sedih jika Haekang harus pergi meninggalkan mereka. Di sisi lain, terlihat pelatih Ra bersama dengan Seon sedang mulai mengobrol. Saat itu, pelatih Ra meminta kepada Seon untuk tidak terlalu memikirkan jadwal pertandingan junior dan kejuaraan dunia yang bersamaan tersebut. Tetapi di sini, Seon sangat ingin sekali bisa bertanding di pertandingan juniornya karena dia sudah meminta kepada ibunya untuk datang menonton pertandingan juniornya nanti. Mendengar hal tersebut, pelatih Ra pun langsung memberitahu kepada Seon jika dia harus memenangkan pertandingan nasional dalam waktu 20 menit dan langsung kembali dengan menggunakan pesawat agar dia bisa kembali bertanding di pertandingan junior. Tetapi di sini pelatih Ra tidak terlalu yakin dengan pertandingan juniornya bisa menang sampai ke final. Seon pun tetap ingin bisa memenangkan pertandingan tersebut. Karena jika nanti tim mereka menang di pertandingan junior, semua teman-teman di timnya bisa mendapat kesempatan untuk masuk di SMA favorit mereka. Dan para pelatihnya pun juga bisa naik jabatan. Mendengar hal itu, pelatih Ra menjadi terkejut karena sebenarnya Seon tidak perlu melakukan hal tersebut. Tetapi Seon sangat merasa bahagia bisa melakukan hal itu karena Seon sangat menyayangi mereka semua. Oke, kita kembali ke Haekang dan teman-temannya. Saat itu mereka mendapat sebuah pelatihan khusus dari pelatih B, yang dimana mereka semua bertanding di hadapan para penonton, dan penonton tersebut juga diminta untuk mengejek dan menyuraki mereka semua. Pelatihan tersebut bertujuan agar mereka semua menjadi lebih sabar dan percaya diri saat di pertandingan juniornya nanti. Kemudian terlihat Seon dan teman-temannya yang sedang berlatih. Saat itu pelatih Ra juga langsung memanggilnya karena dia akan memperkenalkan Seon kepada pelatih dari Seoul yang datang di lapangan tersebut. Tujuan kepala pelatih dari Seoul tersebut juga masih sama, ingin merekrut Seon untuk menjadi atlet nasional. Tetapi Seon malah menolaknya karena dia tidak bisa meninggalkan teman-teman terbaiknya yang berada di desa Haenam tersebut. Dan ternyata Haekang juga menolak ajakan dari kepala pelatih tersebut karena dia sangat yakin bisa memenangkan pertandingan juniornya nanti, dan dia juga berniat akan membuktikan jika timnya bisa lebih baik dari Seoul. Malam harinya, Haekang dan semua teman-temannya telah berada di kamar bersiap akan tidur. Di sini, Yundam dan Wuchan mulai penasaran dengan pembicaraan Haekang bersama kepala pelatih dari Seoul tadi, dan mereka pun juga langsung menanyakannya. Saat itu Haekang mengatakan jika dia sudah menolak ajakan kepala pelatih dari Seoul tersebut. Padahal itu adalah kesempatan emas yang sangat baik untuk karirnya nanti. Mendengar hal tersebut, semua teman-temannya pun menjadi bahagia karena Haekang tidak meninggalkan mereka. Di samping itu, Seon juga terlihat akan mulai tertidur. Saat itu dia meminta tolong kepada Hansol untuk mematikan lampunya. Tetapi di sini Hansol langsung menolaknya dan dia juga malah menjadi sangat kesal dengan Seon. Seon pun mulai kebingungan dengan perubahan sikap Hansol tersebut. Dan ternyata saat itu Hansol mulai salah paham dengan Seon. Hansol merasa jika selama ini Seon selalu memikirkan dirinya sendiri. Padahal sebenarnya Seon selalu memikirkan semua teman-temannya. Lalu Hansol pun juga langsung pergi meninggalkan Seon. Kemudian keesokan harinya terlihat Haekang dan semua teman-temannya yang sangat senang sekali. Karena saat itu pelatih Hyun dan pelatih B akan memberikan mereka semua sebuah seragam olahraga yang baru. Mereka semua pun juga langsung memakainya. Lalu saat itu pelatih Hyun juga mulai memberitahu kepada mereka jika pelatih B akan segera pensiun. Tak lupa pelatih B pun juga memberikan ucapan terima kasih kepada semua murid-muridnya itu. Mengetahui hal tersebut, tiba-tiba saja Yunda merasa tidak terima dengan keputusan pelatih B saat ini. Karena Yundam sangat ingin sekali bisa bersama dengan pelatih B sampai di pertandingan junior. Saat itu Yundam juga telah menyiapkan sebuah hadiah untuk pelatih B karena dia tahu jika hari ini adalah hari ulang tahunnya. Kemudian pelatih B mulai menjelaskan kepada Yundam jika saat ini sudah ada pelatih Hyun dan semua teman-temannya yang selalu akan di sampingnya. Lalu pelatih B pun langsung memeluk Yundam. Dan semua teman-temannya pun menjadi ikut sedih karena pelatih B akan meninggalkan mereka semua.
Kini pertandingan junior pun telah dimulai. Saat itu pertandingan pertama adalah pertandingan dari tim badminton wanita. Terlihat Hansol yang sedang bertanding di pertandingan pertamanya dan kali ini dia berhasil memenangkan pertandingan tersebut. Di sisi lain, ternyata Seon juga telah mulai bertanding untuk mewakili negara Korea di Bangkok. Dan saat itu dia juga berhasil memenangkan pertandingannya tersebut. Kemudian terlihat pelatih Hyun yang sedang berbicara empat mata dengan Woo Chan. Saat itu Woo Chan sudah sangat mengerti jika tujuan pelatih Hyun mengajaknya berbicara empat mata. Woo Chan juga menyadari jika dirinya masih belum bisa bertanding dengan baik. Karena hal tersebut, dia memutuskan untuk tidak ikut di pertandingan juniornya kali ini. Tetapi dia akan tetap terus berlatih. Pelatih Hyun yang mendengar perkataan Woo Chan tersebut hanya bisa terdiam. Lalu malam harinya, terlihat pelatih Ra yang mulai menemui Hansol di rumah. Saat itu, pelatih Ra memberikan pujian kepada Hansol karena dia berhasil memenangkan pertandingannya tadi. Tetapi di sini Hansol malah mulai menjadi tidak yakin jika besok bisa kembali memenangkan pertandingannya karena lawannya besok adalah tim dari SMP Busan. Saat itu Hansol mulai pesimis karena hanya Seonlah yang bisa mengalahkan SMP tersebut. Sedangkan saat ini Seon masih belum kembali dari luar negeri. Di sisi lain, kini Seon telah berhasil masuk ke semifinal. Saat itu, pelatih Fang memberikan pesan kepada Seon untuk tetap bersemangat dan jangan terlalu memikirkan pertandingan juniornya. Tetapi saat Seon bertanding, para pelatih tersebut mulai khawatir karena Seon bermain sangat santai dan hal itu membuat para pelatihnya mulai mengira jika Seon akan sengaja mengalah di pertandingannya tersebut agar dia bisa segera pulang. Dan ternyata dugaan para pelatihnya itu salah. Di sini Seon malah berhasil mengalahkan lawannya tersebut. Di samping itu terlihat Hansol yang kembali mulai bertanding. Saat itu semua teman-temannya sangat tidak yakin jika Hansol bisa menang. Dan mereka pun juga terlihat sama sekali tidak bersemangat. Tetapi tiba-tiba saja Haekang dan semua teman-temannya langsung datang dan mulai menyemangati Hansol. Karena hal tersebut, semua teman-teman wanita Hansol juga mulai bersemangat. Lalu setelah selesai bertanding, terlihat Yundam dan Hansol sedang duduk berdua. Saat itu Yundam mulai memuji Hansol karena dia bisa bertahan sampai di final. Hansol malah kembali menjadi pesimis karena dia yakin jika besok pasti timnya akan kalah. Mendengar hal tersebut, Yundam pun mulai berusaha untuk tetap membuat Hansol kembali optimis. Dan dia juga memeluk Hansol agar kembali bersemangat. Tetapi di sini ia malah terlihat sedih karena Seon tidak berada di timnya. Keesokan harinya, kini giliran dari tim badminton pria yang mulai bertanding. Dan pertandingan tunggal pertama hingga tim ganda dari desa Haenam berhasil memenangkan semua pertandingannya. Dan akhirnya mereka pun menang sampai di babak penyisihan 16 besar. Oke, kita sekarang kembali kepada Taeson. Saat itu terlihat Taeson sedang bekerja di sebuah minimarket. Dan tiba-tiba saja Pak Noh menelponnya. Dulu Pak Noh juga pernah menjadi pelatihnya. Jadi tujuan Pak Noh menelponnya saat itu hanya untuk memberitahunya jika ada seseorang yang ingin bertemu dengan Taeson. Dan ternyata seseorang itu adalah istri dari pelatih B. Saat itu mereka mulai bertemu di sebuah kafe. Tetapi suasana di sana terlihat sedikit agak canggung. Lalu istri dari pelatih B tersebut mulai menanyakan kabar Taeson karena mereka sudah lama tidak bertemu. Sebenarnya istri dari pelatih B tersebut telah mengetahui jika kedatangan Taeson ke desa itu untuk meminta maaf kepada pelatih B. Karena selama ini dia hanya diam saja dan tidak mau mengungkapkan yang sebenarnya saat pelatih B mendapat fitnah dari pihak asosiasi dan sekolah. Mendengar hal tersebut, Taeson menjadi kembali teringat dengan masa lalunya saat keluarga pelatih B mendidiknya menjadi seorang atlet. Dulu pelatih B sangat memperhatikan Taeson. Bahkan pelatih B dan istrinya pun juga sudah menganggapnya seperti anak kandungnya sendiri. Mengingat hal tersebut, Taeson menjadi merasa sangat bersalah. Dan dia pun juga langsung meminta maaf kepada istri pelatih B tersebut. Kemudian istri pelatih B itu juga meminta Taeson untuk segera menemui pelatih B. Dan istri pelatih B juga memberitahunya jika pelatih B kini sedang pergi menemui ibu Taeson. Lalu terlihat pelatih B yang sedang berada di pemakaman. Dan tiba-tiba saja Taeson datang menghampirinya.
Ternyata ibu dari Taeson telah lama meninggal dan karena hal itu keluarga dari pelatih Bella yang mulai merawatnya. Saat itu Taeson hanya bisa menangis karena dia sangat menyesali perbuatannya tersebut. Kemudian setelah itu, pelatih Bae dan Taeson terlihat sedang mulai mengobrol. Di sini, Taeson juga langsung mengatakan kepada pelatih Bae jika dia akan kembali bermain badminton dan akan kembali meraih mimpinya menjadi atlet nasional. Dan ternyata saat itu pelatih Bae juga akan kembali melatih Taeson untuk meraih mimpinya tersebut. Di samping itu, terlihat pelatih Ra yang sedang mendapat telepon dari luar negeri yang memberitahunya jika di sana pertandingan Seon telah dimulai. Saat itu, sebenarnya pelatih Ra sedikit kebingungan. Dia tidak yakin jika Seon bisa bertanding di final dan kembali ke Korea tepat waktu. Karena hal itu, pelatih Ra tetap memutuskan untuk membuat urutan pertandingan tanpa Seon. Ternyata Hansol mendengar pembicaraan pelatih Ra tersebut dan sepertinya Hansol juga mulai kembali tidak yakin jika dia bisa menang di pertandingan juniornya. Di sisi lain, terlihat Seon yang mulai kelelahan saat sedang bertanding karena dia harus mengejar waktu agar bisa segera menyelesaikan pertandingannya tersebut dan kembali ke Korea. Saat itu, pelatih Fang sangat khawatir dengan Seon karena jika Seon terus memaksanya, dia bisa terluka. Lalu sebelum pertandingan di babak kedua, pelatih Fang juga kembali berpesan kepada Seon untuk melupakan pertandingan juniornya agar dia fokus dengan pertandingannya sekarang. Pertandingan babak kedua pun kembali dimulai dan tanpa membutuhkan waktu lama, Seon langsung dapat mengalahkannya dengan skor 21-4. Para pelatihnya yang melihat hal tersebut pun menjadi terkejut. Kemudian Seon segera berlari dan langsung memohon kepada pelatih Fang untuk segera kembali ke Korea karena dia sangat ingin bisa bertanding di kompetisi junior. Pelatih Fang pun juga langsung mengabulkan permintaan Seon tersebut. Kemudian terlihat pelatih Ra yang kembali mendapat telepon dan saat itu ia mendapat informasi jika Seon akan segera kembali ke Korea untuk bertanding di kompetisi junior. Semua teman-temannya pun juga mulai senang saat mendengar Seon akan kembali. Pelatih Ra pun juga sangat senang. Tetapi di sini Hansol malah terlihat sedih. Di sisi lain, kini Seon terlihat sudah berada di bandara. Tetapi dia juga menjadi sangat sedih karena jadwal penerbangannya telah ditunda. Saat itu pelatih Fang juga berusaha meminta bantuan kepada petugas bandara agar Seon bisa berangkat sekarang. Tetapi petugas bandara itu pun juga tidak bisa membantunya dan petugas tersebut juga tidak bisa memastikan berapa lama mereka harus menunggu karena cuaca saat itu sedang hujan badai. Dan bagaimanakah cerita selanjutnya? Sampai bertemu di episode berikutnya. Gamsahamnida.